Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman, kita mungkin pernah baca cerita ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu merasa kasihan melihat istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, setiap hari lelah dan repot sekali untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sayyidah Fatimah itu, kata Ali, setiap hari mengambil air sendiri, menggiling gandum sendiri, membersihkan rumah sendiri, mengurus anak-anak sendiri. Dan dulu mengambil air itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ngambil air cuma tinggal buka keran, cuma tinggal pencet. Kalau dulu tuh ngambil air benar-benar pergi ke sumur yang jauh, kemudian membawa air yang berat ke rumahnya sendiri, dan itu bolak-balik beberapa kali dalam sehari. Begitu juga dengan menggiling gandum. Dulu tuh nggak pakai blender. Dulu giling gandum itu pakai batu ya, batu penggilingan yang manual. Dan itu sampai membuat tangan Sayyidah Fatimah itu luka. Begitu juga ketika mengangkat air sampai badan Sayyidah Fatimah itu kurus. Gitu juga ketika membersihkan rumah, seluruh baju-bajunya Sayyidah Fatimah itu kotor. Melihat kondisi Sayyidah Fatimah yang sangat kerepotan mengurus rumah, sedangkan Ali nggak bisa banyak bantu karena juga banyak amanah dakwah di luar sana. Maka suatu hari Ali mendengar kalau Rasulullah SAW baru mendapatkan banyak budak. Waktu itu memang proses untuk menghapus perbudakan itu bertahap ya. Nah, di Masjid Nabawi itu banyak kedatangan budak-budak yang ingin berkhidmat kepada Nabi. Jadi bukan budak yang diperjualbelikan, tetapi budak yang ingin membantu Nabi di Masjid Nabawi. Karena mereka dulunya sebelum Islam budak, setelah masuk Islam, mereka pengen, kalau dulu mereka kerja kepada tuannya, sekarang mereka kerja kepada Nabi, walaupun nggak dibayar, tapi perlakuan Nabi jauh lebih baik daripada tuannya. Dan mereka ingin memuliakan diri mereka dengan cara berkhidmat kepada Nabi, menolong Nabi, dan seterusnya. Mendengar berita bahwa di Masjid Nabawi ada banyak sekali budak yang datang untuk membantu kebutuhan-kebutuhan Nabi dan kaum muslimin di Masjid Nabawi. Akhirnya Ali bilang kepada Fatimah, wahai Fatimah, di Masjid Nabawi lagi banyak budak dan Nabi sepertinya pasti kelebihan pembantu. Coba kamu pergi ke rumah Nabi dan meminta satu orang pembantu itu untuk bisa membantu kamu di rumah. Maka kemudian Fatimah pun pergi ke masjid, pergi ke rumah Nabi. Pas sampai di rumah Nabi, dari luar Fatimah ngelihat rumah Nabi itu lagi banyak tamu. Jadi banyak sekali orang di rumah Nabi karena emang Nabi ini sering menerima tamu untuk dakwah, untuk curhat, untuk belajar, untuk dengar Al-Quran dan seterusnya. Sehingga Fatimah dari luar ngelihat rumah Nabi itu lagi banyak tamu. Karena di rumah Nabi lagi banyak tamu, maka kemudian ini masih jalan ya? Masih jalan ya? Karena ngelihat banyak tamu, akhirnya Fatimah ngerasa nggak enak hati, malu gitu, mau mengganggu Nabi. Maka Fatimah berdiri di luar pintu, ngelihat ke dalam, oh banyak tamu, akhirnya Fatimah pulang lagi ke rumah. Saat Fatimah ada di luar pintu, di luar rumah, Nabi itu sebetulnya ngelihat, oh ada Sayyidah Fatimah, ada anakku Fatimah. Cuman karena banyak tamu, Fatimah pulang lagi dan Nabi ngerasa nggak enak hati. Karena Nabi ini sayang banget sama Fatimah. Maka besoknya Nabi datang ke rumah Ali, datang ke rumah Fatimah. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuklah Nabi ke rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, wahai Ali, wahai Fatimah, kenapa kemarin Fatimah ke rumah? Ada apa gitu? Kemudian Fatimah diam aja, malu, nggak mau menceritakan. Kata Nabi, wahai Fatimah, ngomonglah ada apa gitu. Kata Ali, ya Rasulullah, Fatimah sebetulnya malu untuk menyampaikan ini dan merasa nggak enak hati. Fatimah merasa takut mengganggu kebutuhan Rasulullah SAW. Memangnya kenapa, kata Nabi? Kata Ali,
Saya kasihan ngelihat Fatimah setiap hari capek, setiap hari repot, setiap hari lelah, dan saya takut dia sakit, saya takut dia nggak nyaman, saya takut dia tertekan. Karena setiap hari Fatimah itu mengurus rumah, mulai dari menggiling gandum, kemudian mengangkat air, kemudian membersihkan rumah, mengurus anak-anak, membantu fakir miskin. Bukan hanya di dalam rumah, tapi juga ke tetangga. Fatimah suka membantu orang. Sehingga saya ngerasa Fatimah ini kalau ngurus segala sesuatu sendiri nanti kasihan. Dia jadi sakit, dia jadi lelah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya saya meminta Fatimah untuk datang kepada engkau ya Rasul, meminta satu orang budak agar bisa membantunya di rumah. Karena aku mendengar lagi banyak budak di Masjid Nabawi. Mendengar curhat dari Ali tentang istrinya, maka Nabi SAW tersenyum dan kemudian bilang ke Fatimah, wahai Fatimah, mau nggak ayah kasih tahu sesuatu yang, mau nggak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Mau nggak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ali dan Fatimah langsung langsung penasaran. Kata Fatimah, apa itu wahai ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kalau kita sekarang, kalau saya sebagai ayah, mungkin kalau anak saya perempuan udah nikah, saya ngelihat dia susah hidupnya, dia repot di rumahnya, suaminya juga sibuk dengan dakwah, pasti saya akan bilang, nak, kamu ayah beliin mesin cuci ya, nak, kamu ayah beliin dispenser ya, ayah beliin blender ya, ayah beliin apa misalnya kompor yang bagus, yang matic dan seterusnya. Ayah cariin pembantu ya, nanti biar ayah yang gajiin pembantu. Kalau saya sebagai ayah pasti saya akan menawarkan itu. Dan Fatimah ketika ditanya oleh Nabi, maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Fatimah semangat, antusias, penasaran, apa kira-kira yang lebih baik daripada pembantu? Apakah kompor gas? Apakah mesin cuci? Apakah kulkas? Apakah dispenser? Apakah blender? Apakah seorang yang mungkin lebih ahli daripada seorang pembantu? Ternyata tahu nggak jawaban Nabi apa? Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian setiap kali kamu mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada pembantu. Itu lebih baik daripada pembantu. Sehingga akhirnya Sayyidah Fatimah mendengar nasihat dari Nabi tentang bertakwa kepada Allah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dan kata Nabi itu lebih baik daripada pembantu. Seketika Fatimah mengatakan, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Artinya Fatimah percaya dan menerima nasihat Nabi bahwa yang lebih baik daripada pembantu adalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Teman-teman, apa kira-kira pelajaran dari kisah Sayyidah Fatimah ini? Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar orang yang tertekan ya secara mental. Ada yang tingkat yang paling ringannya mungkin stres. Tapi stres ini kalau dibiarin bisa sampai ke level depresi. Dan depresi biasanya sampai berujung dengan bunuh diri, na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika saya coba baca-baca beberapa berita tentang data orang yang mengalami stres atau tertekan, terutama di kota-kota besar, tapi juga sekarang udah menyebar ya, bukan hanya kota-kota besar, tapi juga di pedesaan. Orang yang stres itu rata-rata ya karena dia mengalami semacam perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan ekstrim dalam kesehariannya. Misalnya yang tadinya tiba-tiba
Yang tadinya punya pembantu, tiba-tiba pembantunya pulang, tiba-tiba pembantunya berhenti, tiba-tiba pembantunya pindah kerjaan. Akhirnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga stres untuk mikirin masak, mikirin nyuci, mikirin ngurus anak, mikirin bersih-bersih rumah. Itu bisa bikin stres. Atau orang yang kerja, misalnya tadinya dia kerja dengan atasan yang cukup memberikan ruang buat dia untuk ekspresi, untuk improve, tiba-tiba atasannya galak, strict, dan cukup kaku misalnya, sehingga dia jadi stres. Atau mungkin bukan atasannya, tapi lebih ke teman kerjanya yang bikin dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya stres. Atau kita pulang kerja, tiba-tiba macet, dan itu kita biasanya nggak semacet itu, tapi tiba-tiba macet banget, akhirnya stres. Gitu juga kemarin kejadian yang seorang bapak, seorang ayah membunuh putrinya, menyakiti istrinya sampai menyiksa istrinya sampai koma. Itu kan salah satu di antara contoh-contoh orang yang mengalami tekanan sampai membuat dia secara mental itu mengalami stres. Nah, mungkin ini relate ya dengan kisah Fatimah, karena apa yang dialami oleh Fatimah itu adalah sesuatu yang cukup membebaninya dalam keseharian. Walaupun kita nggak mengatakan Sayyidah Fatimah stres, tapi kalau lelah ya, kalau capek ya, kalau terbeban ya, kalau repot benar. Cuman wajar kalau Sayyidah Fatimah berharap ada yang bisa bantu beliau di rumahnya. Itu juga yang kita harapin dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman anak muda stres karena tiba-tiba dapat banyak sekali PR, banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, banyak sekali kerjaan. Kalau yang kuliah mungkin ini ngejar sidang sebentar lagi, skripsi, mungkin project. Kalau yang pengusaha misalnya ini lagi ngerjain satu project yang udah deadline banget, yang udah bahkan mungkin bukan hanya deadline tapi juga deadlock kali ya, yang udah mentok nggak tahu gimana, akhirnya stres. Ketika kita stres, semua kita mencari solusi yang menurut kita tuh kayak bisa ngeringanin beban kita, solusi yang bisa meringankan beban pikiran, beban tenaga, beban waktu, beban pekerjaan. Kita mencari solusi seperti itu. Dan itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencari solusi untuk meringankan bebannya. Dan itu adalah usulan dari suaminya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang bisa meringankan beban pekerjaan di rumah tangganya, meringankan tenaganya, meringankan pikirannya, meringankan repotnya. Itu yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Tapi tahu nggak? Ternyata Nabi tidak memberikan solusi itu. Justru yang diberikan oleh Nabi itu adalah solusi lain yang nggak pernah terduga oleh kita. Ketika kita stres dengan pembantu yang pulang, ketika kita stres dengan pekerjaan yang numpuk, dan semuanya juga lagi kejar deadline, ketika kita stres dengan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah yang banyak, ketika kita stres dengan networking kita atau dengan pertemanan kita, sosial kita, misalnya ketika kita stres dengan perilaku pasangan kita berpikir solusi apa yang bisa meringankan saya. Ternyata teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikrullah, zikir. Solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikir, bukan mesin cuci, bukan blender, bukan dispenser, bukan pembantu yang atau asisten rumah tangga yang expert. Yang diberikan oleh Nabi itu adalah zikir. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita, terasa berat bukan karena bebannya berat. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu, bukan karena masalahnya memang terlalu besar dan mengganggu. Tapi kemampuan mental kita, jiwa kita dalam mengemban atau memikul beban itu gak terlalu kuat. Karena kita ngerasa hidup kita kayak nyesek ya. Kita ngerasa hidup kita nyesek, kita ngerasa hidup kita sempit. Itu bukan karena masalah kita besar sehingga hidup kita menjadi sempit, bukan. Seringkali bukan masalahnya yang besar, tetapi memang hatinya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi memang jiwa kita yang sempit. Bukan masalahnya yang berat, tetapi mental kita yang lemah.
Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita kadang menemukan ada orang yang punya masalah lebih berat dari kita dan dia masih terlihat masih terlihat santuy, masih terlihat kuat, masih terlihat wajar dan masih mampu untuk bisa survive, bahkan dia bisa survive. Kadang kita ngerasa anak baru 1 atau 2, seorang ibu rumah tangga dengan anak 1 atau 2, dia udah ngeluh banget karena nggak ada asisten rumah tangga. Tapi di tempat lain ada ibu-ibu dengan anak 9, dia tidak semengeluh ini. Dan dia juga nggak punya asisten rumah tangga. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah sesuatu yang menjadi yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu nggak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Nggak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Saya sering ngasih analogi gini. Ada satu ruang, ini seperti ruang studio ini, ukurannya kurang lebih 3x3. Ruang studio yang 3x3 ini, kalau diisi oleh oleh 10 orang misalnya, maka ruang ini akan terasa sempit. Ada 10 orang di sini, semuanya duduk bareng di sini, pasti akan terasa sempit ruang 3x3. Apalagi buat tidur, buat duduk aja udah pas-pasan. Buat tidur susah, untuk selonjoran aja susah, apalagi kita berbaring. Karena 10 orang di ruang 3x3. Lalu 10 orang ini dipindah ke ruangan lain yang ukurannya 10x10. Maka tiba-tiba kita merasa lega, merasa nyaman, bisa selonjoran kaki, bahkan bisa berbaring, bahkan bisa bolak-balik, bahkan kita bisa beraktivitas secara nyaman di situ. Padahal jumlah bebannya sama-sama 10 orang. Tetapi kenapa di sini kerasa sesek dan sempit, di sana terasa lega dan nyaman? Bukan karena di sana bebannya lebih kecil, tetapi ruangnya lebih besar. Hidup kita kadang seperti itu, teman-teman. Seringkali kita mengeluh, saya gini, saya gitu, ini masalah kerjaan banyak banget, ini tugas banyak banget, ini teman-teman gak ada yang benar, ini dan ini itu, semuanya kita keluhin, seolah-olah kita tuh overweight. Jadi kita tuh kayak kelebihan muatan. Kenapa ada istilah overweight sampai kelebihan muatan? Karena ada batasan. Misalnya kita naik pesawat, kabin itu batasannya 7 kilo. Begitu kita isi 8 kilo, maka itu akan lebih 1 kilo. Kenapa? Karena batasannya 7 kilo. Tapi kalau kita taruh koper yang 8 kilo itu di bagasi, itu masih lebih, karena di bagasi 20 kilo. Berarti masih ada kelebihan 12 kilo. Artinya apa? Masalahnya bukan di bebannya, tetapi masalahnya batasannya. Kita mau membuat batasan itu sempit atau lega. Mau batasan itu kecil atau besar. Mau batasan itu ringan atau berat. Hidup kita kadang kayak gitu. Jadi kayak Nabi paham banget bahwa masalah Sayyidah Fatimah itu bukan di pekerjaan rumah aja. Walaupun itu sesuatu yang mungkin agak merepotkan. Tetapi masih wajar lah. Justru masalah Sayyidah Fatimah itu adalah kekuatan mental dalam menghadapi beban hidup. Kekuatan jiwa dalam menghadapi amanah rumah tangga. Itunya yang harus ditambah. Kekuatannya harus ditambah. Kebesaran hatinya yang harus diperbesar. Kelapangan dadanya yang harus diperluas. Kesiapan dan kekuatan mentalnya yang harus dikuatin lagi gitu. Sehingga akhirnya beban yang sama tadi bisa terasa lebih ringan. Maka Nabi memberikan solusi yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yaitu terapi mental kepada Sayyidah Fatimah. Bukan solusi teknis, bukan solusi yang
kita bayangin untuk meringankan beban hidup, tetapi terapi mental. Ini nih luar biasa loh. Sehingga Sayyidah Fatimah yang memang dasarnya seorang perempuan yang solihah, yang kurangnya sebagai anak Nabi, perempuan yang sempurna, bahkan salah satu dari 4 perempuan sempurna, iman Sayyidah Khadijah, ibunya sendiri yang luar biasa, dengan otomatis menerima nasihat Nabi dengan mengatakan saya terima, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasul. Maka sejak hari itu Sayyidah Fatimah mengamalkan zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah merasa bahwa pekerjaan rumah tangganya itu ringan. Pekerjaan rumah tangganya itu bukan lagi beban bagi dia. Kok bisa? Kok bisa zikir itu menjadi sebuah kekuatan mental bagi Sayyidah Fatimah? Itulah kenapa Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa? Salah satunya dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang? Hati menjadi tenang itu sebuah kondisi ketika jiwa seseorang itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik, maka hatinya menjadi tenang. Sehingga orang yang ahli zikir, dengan zikir yang benar, dengan zikir yang dimaknai, difahami, dihayati, dia paham betul maksud dari kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu, dia ngerti banget maksudnya, maka itu akan menguatkan jiwanya. Kalau jiwanya sudah kuat, jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah lurus, jiwanya sudah lapang, maka beban hidup itu akan terasa ringan. Kok bisa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu bisa membersihkan jiwa dan membuat beban hidup jadi ringan. Ini sederhananya aja ya, saya ringkas deh karena pembahasan ini panjang banget. Subhanallah itu adalah sebuah tasbih. Tasbih itu maknanya tanzih. Jadi subhanallah itu tanzih. Kita bersihin segala macam prasangka kita kepada Allah. Itu subhanallah. Bahwa hidup kita ini tidak ada yang yang salah dari Allah. Bahwa takdir kita itu nggak ada yang salah, bahwa nasib kita itu nggak ada yang salah, bahwa hidup kita itu nggak ada yang kurang dari Allah. Allah selalu memberikan yang cukup buat kebutuhan kita, Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita bersihin dulu nih prasangka kita terhadap Allah dengan subhanallah, maha suci Allah. Arti suci itu Allah maha terpelihara dari yang buruk, terpelihara dari salah mengambil keputusan, terpelihara dari memberikan takdir yang tidak baik untuk kita. Nggak mungkin, Allah maha bersih, maha suci dari semua itu. Dibersihin dengan 33 kali tanzih, tasbih, purifikasi, menjernihkan pikiran tentang Allah dari prasangka, zunun. Makanya ketika sahabat mulai khawatir dalam serangan musuh, mereka merasa kayak sendiri, nggak ada pertolongan dari siapa-siapa. Allah menyebutnya dengan istilah wa tadhunnuna billahi dzunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang nggak benar. Sehingga Allah menasihati mereka, menyuruh mereka membersihkan prasangka mereka. Itu ada dalam kalimat subhanallah. Ngerti nggak kita maksudnya? Jangan-jangan kita mengucapkan subhanallah sebagai ritual saja dan kita nggak ngerti, makanya tidak menguatkan jiwa. Kemudian alhamdulillah itu adalah grateful, merasa paling beruntung, berterima kasih, bersyukur terhadap kebaikan Allah. Itu arti alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu sebuah ungkapan dalam jiwa seseorang bahwa dia merasa beruntung. Allah baik banget, Allah selama ini udah ngasih saya banyak nikmat. Kita ingat nikmat-nikmat Allah lewat alhamdulillah 33 kali itu. Nggak apa-apa yang keingat aja. Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah baik banget, Allah sangat peduli kepada saya, Allah. Yang baik-baik dimunculkan. Makanya saya pernah bilang tazkiyah itu ada dua arti. Yang pertama tathhir, yang kedua tanmiyah. Pertama pembersihan, yang kedua penumbuhan, diisi.
pembersihan dari yang buruk-buruk tentang Allah, kemudian ditumbuhkan yang baik-baik tentang Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Sehingga alhamdulillah itu adalah sebuah ungkapan ketika seseorang ngerasa dapat kebaikan. Allah itu baik banget, Allah begini. Ketika kita mulai ingat nikmat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam zikir alhamdulillah, kita ngerasa diri kita beruntung. Yang terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar, yang lain semuanya kecil. Allah maha kuasa, yang lain tidak ada yang berkuasa. Allah maha mampu, yang lain gak ada yang mampu. Segala sesuatu di tangan Allah pasti bisa. Ini semacam sebuah membangun optimisme, membangun keyakinan, membangun kepercayaan, membangun hope, harapan. Sehingga orang yang punya harapan, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya pegangan, punya optimisme dalam hidupnya, dia akan kuat menghadapi masalah. Karena optimisme itu semacam suntikan vitamin yang bikin dia bertenaga lagi secara kejiwaan. Kenapa nggak optimis? Kan ada Allah yang maha besar. Ini masalah kecil. Ada Allah yang maha kuasa. Kalau saya emang nggak kuasa, saya nggak bisa ngadepin masalah ini. Tapi kan ada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga dengan tasbih, tahmid, takbir, akhirnya muncul sesuatu di dalam diri kita. Pertama muncul tanzih, kita purifikasi, bersihin prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua muncul syukur, rasa menghargai apa yang Allah berikan. Yang ketiga muncul tajlil, mengagungkan Allah. Muncul pengagungan terhadap Allah, merasa Allah itu maha kuasa dan kita tidak kuasa. Dari situlah akhirnya mental itu menjadi kuat. Dari situlah akhirnya hati menjadi tenang. Dari situlah akhirnya jiwa menjadi lapang. Dalam kondisi itulah akhirnya kita mampu mengangkat beban hidup kita. Ini adalah salah satu contoh tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasa sekarang itu terapi mental terhadap orang yang mengalami tekanan hidup seperti stres, diterapi dengan sebuah terapi yang paling baik yang Allah ajarkan lewat Rasulullah SAW, yaitu mengingat Allah lewat zikir yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Kuncinya, fahami apa yang kita baca. Sedalam mungkin, seluas mungkin makna dari kalimat yang kita baca. Itu kuncinya. Karena banyak orang yang mengamalkan terapi ini tapi tidak berpengaruh. Kenapa nggak berpengaruh kepada jiwanya? Karena dia nggak ngerti apa yang dia baca. Mungkin dia tahu terjemahannya tetapi tidak tahu pesan di dalam kalimat itu. Jadi message-nya tuh nggak dapet. Dia tuh nggak menerima sebuah pesan dari kalimat yang dia baca. Maka coba baca, pahami lagi, pelajari lagi, gali lagi. Sehingga kadang-kadang nggak perlu sampai 33 kali juga kita udah merasakan terapi mental yang sangat baik. Itu tuh semacam terapi yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah dalam tekanan hidup, tekanan mental terhadap beban hidup seperti masalah rumah tangga. Dan ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang lain. Itulah yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Itu yang salah satu yang saya ambil dari buku ini, namanya Tazkiyatul Anfus, atau ini buku ringkasan tentang tazkiyatun nafs yang saya pernah sampaikan minggu lalu ya, yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Ternyata salah satu terapi mental itu adalah zikir, tapi dengan kunci tadi, paham maksud dari zikir yang kita baca, lalu kita coba hayati, kita coba tadabburi pesan-pesan di dalam zikir itu. Akhirnya Sayyidah Fatimah bisa melalui ujian beban hidupnya dengan baik. Masalahnya tidak berkurang, atau mungkin bebannya tidak berkurang, tetapi masalah dan beban itu tidak lagi mengganggu. Itu kan yang paling penting ya. Karena kalau kita mengharapkan bebannya berkurang, sebetulnya itu nggak selalu bagus juga. Sama seperti ketika orang belajar ngangkat beban untuk membentuk otot kan. Kalau dia berharap bebannya berkurang, maka otot itu nggak akan pernah terbentuk. Karena otot tidak pernah terbentuk, dia nggak pernah kuat.
Sama kayak kita berlatih sesuatu. Kalau kita berharap, aduh, bisa nggak ya latihannya jangan berat-berat, kita nggak akan pernah ahli. Saya dulu ketika belajar ngaji ya, belajar ngaji. Awal-awal belajar ngaji karena saya mau ikut musabakoh tingkat kecamatan, tapi saya belum bisa baca Quran. Saya hanya bisa membaca ayat-ayat yang saya udah hafal. Jadi kayak saya dengar dari ibu saya baca apa, saya hafal, lalu saya tampil. Dan itu modalnya suara, bukan karena bisa baca. Sedangkan dalam musabakoh, saya harus baca ayat yang ditunjuk sama juri, bukan yang saya pilih. Jadi bisa aja di mana aja, nggak harus yang saya hafal. Sehingga mau nggak mau saya harus bisa baca Quran dong, supaya saya bisa ikut musabakoh tingkat kecamatan. Waktu saya sekitar 1 bulan lah. Akhirnya saya dipaksa oleh ibu saya untuk belajar pagi, sore, malam. Malam itu sampai jam 10 malam masih ngaji dari habis maghrib. Wah, dikejar target banget supaya cepat bisa baca Quran. Dan waktu itu saya bilang, ini apa terlalu berat, saya pengen yang ringan-ringan aja, boleh nggak bacanya yang mudah-mudah. Kata ibu saya, kalau kamu baca yang mudah-mudah, kapan kamu bisanya? Akhirnya kita dipaksa baca yang surat-surat yang agak susah, yang matnya banyak, yang tasydidnya banyak, yang huruf-hurufnya itu banyak yang tafkhim dan seterusnya. Alhamdulillah dalam 1 bulan kurang saya udah lancar baca Quran, akhirnya ikut musabakoh tingkat kecamatan dan alhamdulillah dapat juara. Begitu juga dalam urusan yang lain. Saya beberapa waktu terakhir belajar memanah misalnya. Saya pengen ngerasain yang namanya memanah seperti para sahabat. Artinya para sahabat itu sanggup mengangkat panah dengan beban sampai 120 lbs minimal. Sementara rata-rata kita pakainya 35 lbs, 40 lbs. Saya paksain, pertama pakai 30 lbs, udah gitu 35, udah gitu 40, udah gitu 45, udah gitu 50, udah gitu 55, sampai 60 mentok. Saya terus memaksakan diri supaya bisa sampai 60. Nah, dalam waktu sekitar 6 bulan itu dari 30 sampai 60, itu berhasil karena saya mencoba untuk terus menambah beban, bukan mengurangi beban. Ketika saya udah pakai 60, tiba-tiba saya malas memanah ya. Biasanya udah pakai 60 itu biasanya sekitar 100 shot ya, 100 shot. Dibagi 10, jadi 10 shot, istirahat 2 menit, nembak lagi, istirahat, nembak lagi, 100 shot sehari. 60 lbs itu udah kerasa nyaman dan bahkan bisa ditahan di pipi gitu, nggak langsung dilepas. Selang beberapa lama saya lagi males, lagi banyak kerjaan, akhirnya nggak nembak lagi. Pas nembak saya juga nggak mau pakai yang 60, lagi males kan, pakai yang 35, oh nyaman. Begitu dikasih yang 45 atau 50, itu udah nggak kuat, apalagi 60. Hidup seperti itu teman-teman. Nggak selalu solusi yang kita butuhin itu adalah berkurangnya beban. Karena berkurangnya beban kadang nggak baik untuk kita, membuat kita lemah, membuat kita nggak lagi memiliki kemampuan, skill, membuat kita jadi downgrade gara-gara beban yang berkurang. Yang kita butuhin kadang-kadang bukan beban yang berkurang, tetapi kekuatan yang bertambah. Kemampuan yang bertambah. Sehingga dengan kekuatan bertambah, beban yang tadi terasa ringan buat kita. Saya dulu narik 60 lbs, buat saya itu nggak ringan juga sih, nyaman gitu, udah pas lah. Tapi buat teman-teman, itu berat. Mereka biasa narik 35, 40, 60 tuh wah nariknya sampai geter. Terus pas udah ditarik itu pun nggak full draw ya, nggak narik full banget. Itu langsung lepas, nggak kuat nahan. Kenapa? Karena kekuatan mereka belum terbiasa. Itulah kenapa Nabi mengajarkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar untuk menguatkan mental, melapangkan jiwa, menenangkan hati Sayyidah Fatimah, sehingga dengan kekuatan mental itu Sayyidah Fatimah merasa ringan mengangkat beban hidup. Itulah terapi mental yang diajarkan Rasulullah SAW. Kisah yang kedua, ini mungkin malam ini saya berkisah 2 aja. Nabi itu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup beliau. Sebetulnya banyak sih, tapi ini salah satu yang cukup luar biasa ya. Bahkan sampai tahun itu dikenal dengan tahun sedih, Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Nabi sedih banget tahun itu.
tahun ketika Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama, yang sangat yang sangat berjasa dalam hidup Nabi dan dakwah Nabi, yang sangat berpengaruh dalam dakwah Nabi, yang sangat dibutuhkan oleh Nabi dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nabi lagi sedang berat-beratnya perjuangan dan pasti kehadiran Khadijah itu penting sekali buat Nabi. Tapi tahun itu Allah takdirkan Khadijah kembali kepada Allah dan Nabi merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan Khadijah. Ternyata bukan hanya Khadijah. Di tahun yang sama pun Nabi kehilangan satu orang lagi yang sangat penting bagi Nabi, yaitu paman beliau Abu Thalib. Yang selama ini udah membesarkan beliau sejak beliau masih anak-anak. Yang udah menolong beliau ketika beliau dimusuhi walaupun tidak masuk Islam. Yang selama ini menjadi pelindung beliau di antara ancaman-ancaman musuh. Artinya dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi, dalam hidup Nabi, berpengaruh dalam kepribadian Nabi, dua-duanya Allah ambil di tahun yang sama. Sehingga Nabi merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih. Mungkin kalau kita ngalamin itu masuk ke level depresi kali. Karena banyak sekarang anak muda yang depresi setelah kehilangan ayah mereka. Ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Depresi karena ditinggalkan oleh pasangannya. Depresi karena ditinggalkan oleh pacarnya, diputusin, diselingkuhin, dikhianatin, dan seterusnya. Depresi karena kehilangan pekerjaan, depresi karena dibully di sosial media atau oleh teman-temannya, depresi. Kalau kita levelnya mungkin depresi, dan depresi ini kan level lanjut daripada stres ya, yang udah tekanannya luar biasa, kesedihannya berlarut-larut lebih dari 40 hari. Depresi. Tapi Nabi nggak sampai ke level depresi, kita nggak bisa mengatakan Nabi depresi nggak, tapi Nabi sedih. Ya, dan kesedihan Nabi itu kesedihan yang cukup lama. Lebih dari seminggu Nabi sedih. Kenapa? Ya wajar kesedihan beliau. Karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Dua sosok yang luar biasa, terutama Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini sangat membekas dalam hati Nabi. Bahkan setelah Nabi menikah sekalipun dengan Sayyidah Aisyah, perempuan yang sangat istimewa, cantik, menarik, pinter, soleha, udah sempurna juga lah. Nabi tetap gak bisa ngelupain Sayyidah Khadijah. Ketika ada perempuan, itu sepupunya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Nabi, mendengar cara ngomongnya mirip seperti Sayyidah Khadijah, Nabi itu kayak ngerasa ada Khadijah gitu, kayak muncul lagi tiba-tiba memori tentang Sayyidah Khadijah yang membuat Aisyah merasa cemburu. Saking membekasnya Sayyidah Khadijah dalam hati Nabi SAW. Maka kebayangkan gimana sedihnya Nabi ketika kehilangan Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah istri biasa mungkin Nabi juga ya sedih tapi wajar. Tapi karena ini adalah istri yang paling membekas, yang dengannya turun banyak ayat Al-Quran, salah satunya ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Orang pertama yang sholat di belakang Nabi, yang membantu Nabi dalam dakwah sejak awal Nabi berdakwah, nggak ada siapa-siapa yang menolong beliau. Sangat membekas sehingga kepergian Khadijah itu benar-benar membuat Nabi merasa sangat sedih dengan kesedihan yang lama. Kalau di kita tuh udah namanya depresi. Tapi Nabi tidak depresi. Kesedihan yang lama. Maka dalam kondisi tahun kesedihan itu, Allah memberikan sebuah terapi mental buat Nabi. Apa terapi mental buat Nabi? Terapi mental buat Nabi tahun itu adalah Nabi diajak jalan-jalan sama Allah. Diajak jalan-jalan sama Allah. Ini nih luar biasa sih. Nabi ternyata dalam Islam itu jalan-jalan itu sebuah terapi mental loh. Ini yang kadang kita nggak sadari ya. Sebentar saya cari ininya. Ternyata jalan-jalan itu adalah sebuah terapi. Jadi kayak healing ya, healing. Kayak pergi kemana gitu untuk healing, escape dari masalah gitu kan. Itu sebuah terapi mental. Jalan-jalan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi? Jadi kayak dikasih tiket nih, pergi biar lo nggak sedih lagi. Ini aku kasih tiket gratis, sana jalan-jalan biar bisa healing. Allah kasih tiket perjalanan buat Nabi. Sebuah trip yang luar biasa. Tahu nggak jalan-jalan kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Surat Al-Isra ayat pertama. Ternyata jalan-jalan Nabi pada malam itu, pada saat itu ketika Nabi sedang sedih berat karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di bumi dan perjalanan ke langit. Ini perjalanan yang luar biasa. Sehingga saya ketika merenung merasa, wah Masya Allah ya, ternyata dalam Islam itu terapi mental udah ada, yaitu jalan-jalan. Dan itu sesuatu yang kayaknya paling kita senangi gitu. Apalagi dapat tiket gratis private jet lagi. Kebayang nggak teman-teman dikasih perjalanan VIP dengan private jet, kemudian ketemu dengan orang-orang keren, ketemu dengan tokoh-tokoh hebat, ketemu dengan para idola kita, yang selama ini kita cuma lihat mereka di media, yang selama ini kita cuma dengar cerita tentang mereka tapi nggak pernah ketemu, lalu bisa ngumpul di satu momen, semua tokoh-tokoh itu ada di hadapan kita dan mereka menyambut kita. Kemudian selain jalan-jalan di bumi itu, kita dikasih perjalanan keluar angkasa, ke bulan, ke Mars, dan seterusnya. Kayaknya healing apa yang siapa yang nggak akan dapat healing dengan perjalanan kayak gitu? Itulah Nabi SAW. Beliau dikasih kesempatan untuk menikmati sebuah perjalanan yang luar biasa. Pertama, jalan di bumi ke satu negeri. Di sana ketemu dengan orang-orang yang beliau idolakan. Yang selama ini beliau dengar dari cerita-cerita Jibril alaihissalam. Jibril cerita dulu ada namanya Nuh alaihissalam. Dulu ada namanya Musa alaihissalam. Dulu ada namanya Ibrahim dan dia adalah kakekmu. Dulu ada yang namanya Syuaib. Dulu ada yang namanya Idris. Dulu ada yang namanya Isa. Dulu ada yang namanya Yahya. Jibril sering cerita tentang mereka, tapi Nabi belum pernah ketemu mereka. Nabi dengan mendengar cerita storytellingnya Jibril, Nabi kagum sama mereka. Nabi mengidolakan mereka. Nabi pengen dengar cerita mereka langsung. Nabi pengen dialog, pengen ngobrol, pengen chat, pengen duduk bareng dengan mereka. Sehingga dalam perjalanan itu Nabi dibawa ke suatu tempat yang sangat mulia, yaitu Masjidil Aqsa, dan seketika mereka semua berkumpul dan Nabi duduk dengan mereka. Bahkan bukan hanya duduk, Nabi sholat bersama mereka sebagai imamnya mereka. Ini perjalanan yang luar biasa. Kenapa ketemunya dengan para anbiya? Kenapa nggak jalan-jalannya ngelihat pemandangan, ketemu dengan para penyair, ketemu dengan siapa gitu yang sifatnya entertain murni? Kenapa ketemunya dengan para nabi? Lagi-lagi tadi, yang dibutuhkan oleh nabi itu bukan hiburan murni, sekedar hiburan aja, bukan. Yang dibutuhkan oleh nabi itu hiburan yang bisa menguatkan mental beliau. Hiburan yang bisa menguatkan mental, bukan hiburan yang bisa menyenangkan. Bukan hiburan yang bisa sekedar seru-seruan. Bukan hiburan yang rehat sejenak. Bukan. Tapi dia adalah hiburan. Tetapi hiburan ini menguatkan mental. Itulah yang dikenal dengan Isra. Lalu setelah Isra ada Mi'raj. Keluar angkasa. Kalau kita mungkin sekarang yang teknologinya baru ke bulan. Tapi Nabi sampai ke langit pertama, langit ke-7, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Perjalanan yang dahsyat sekali sampai ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arasy, ketemu langsung dengan Allah. Namanya Mi'raj. Itu juga hiburan. Kurang hiburan apa? Naik ke langit luar angkasa. Kita ngelihat ilustrasi luar angkasa aja, galaksi, kemudian space, alam semesta dari jarak sekian ribu tahun perjalanan cahaya, kita udah merasa terhibur ya. Apalagi kalau kita pakai 3D misalnya atau pakai metaverse, kita ngelihat semua itu seolah-olah real banget, itu lebih terhibur lagi kan. Nabi ngalamin itu real, bukan pakai teknologi, dan itu bukan cuma keluar angkasa, sampai ke langit dunia, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha yang nggak ada lagi
makhluk yang pernah melewati batasan itu sampai ke arsy Allah SWT, melihat kemuliaan dan keagungan Allah SWT di sana. Itu kurang hiburan apa? Tapi hiburan itu nggak semata-mata untuk menghibur beliau, sekaligus menguatkan mental, jiwa, hati beliau, sehingga ketika beliau pulang dari jalan-jalan, beliau siap menghadapi hidup, siap mengangkat beban hidupnya lagi. Hiburan dan perjalanan seperti itulah yang kita butuhkan, teman-teman. Terus gimana caranya Ustadz melakukan Isra dan Mi'raj versi kita? Kita kan nggak punya privilege seperti Nabi ya. Nabi privilege-nya sampai punya dikasih jet pribadi loh untuk Isra. Apa namanya jetnya? Buraq. Dikasih jet pribadi yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, namanya Buraq. Ditemani oleh seorang satu makhluk Allah yang sangat sempurna. Rajulan basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Sempurna bukan hanya fisiknya, juga akhlaknya. Yang nyaman banget pasti having trip bareng dengan dia. Kita kan trip itu bukan soal destinasi ya. Trip itu soal bersama siapa kita melakukannya. Kadang-kadang kita tripnya cuman ke luar kabupaten, nggak sampai keluar provinsi, apalagi keluar negeri, cuman keluar kabupaten. Misalnya saya di Bandung ke Garut gitu, ke Sukabumi. Tapi kalau teman perjalanan itu nyaman, maka trip itu akan berkesan. Sedangkan kalau saya pergi ke tempat yang sangat indah, ke Bali, ke Papua, ke Maluku, kemana gitu yang indah, tapi temennya nyebelin, pasti tripnya juga merasa sangat gak nyaman, boring banget pasti. Bukan hanya boring, mungkin bikin kita makin stres kan. Ini temen kendaraannya private jet, namanya Buraq, kecepatannya melebihi cahaya, teman tripnya sesuatu yang paling sempurna, yang nyaman banget melakukan trip dengan dia, dan perjalanan juga destinasinya perfect sih. Tempat destinasinya tuh keren, bukan hanya jadi hiburan tapi juga bisa menguatkan jiwa. Kemana? Masjidil Aqsa. Makanya muncullah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan anjuran yang serius. Jadi tidak didorong. Kalau bisa usahakan gitu ya. Tidak direkomendasikan, dianjurkan melakukan rihal perjalanan kecuali ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Jadi kalau kita mau bikin planning, mau trip kemana, mau healing kemana, kata Nabi tidak ada yang lebih baik daripada kepada 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, yaitu Madinah. Yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah healing trip, nggak ada yang lebih baik daripada 3 tempat ini. Pertama Masjidil Haram Mekah, kedua Masjid Nabawi Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa Nabi mengatakan ini yang paling baik? Karena ini bukan sekedar hiburan, tapi juga menguatkan. Buat apa hiburan setelah itu kita lemah? Kayak tadi misalnya, pas lagi capek banget, kemudian kita minum obat penenang supaya bisa tidur. Besok kita capek lagi. Karena kekuatannya tuh ada bukan di fisik kita doang, tapi mental. Kalau mental kita masih lemah, walaupun kita udah istirahat, tetap aja kita ngeluh. Sehingga yang kita butuhkan untuk terapi mental itu bukan sekedar jalan-jalan cari hiburan, tapi plus ada hiburan, plus ada sebuah terapi untuk menguatkan mental kita. Dan itu yang paling sempurna ketiga tempat tadi. Saya dulu nggak percaya itu ya. Saya berpikir bahwa yang namanya jalan-jalan itu ya ke tempat yang seru dong. Bisa, apalagi saya kan suka dengan adventure ya. Suka dengan petualangan. Saya pernah nyoba skateboard. Saya pengen main skate tuh di Turki, di depan Masjid Sulaimaniye, main skate sama teman-teman. Saya nyoba snowboard, main di salju. Akhirnya pas musim winter, saya ke Jepang main salju di Jepang sama teman-teman. Ada Kang Yusuf dan seterusnya. Saya nyoba
apalagi surfing. Akhirnya kalau kata teman lagi bagus ombaknya, saya pergi ke pantai untuk belajar. Saya nyoba apalagi free dive, cari tempat-tempat yang keren, yang airnya itu kayak kristal gitu, sehingga kita bisa ngelihat terumbu karang, bahkan ngelihat manta yang gede-gede itu di Labuan Bajo. Free dive diajarin sama Andro ya kalau nggak salah, teman saya di NTT, Andro. Nyoba lagi, kalau sekarang nyoba berkuda. Pas lagi tempatnya nyaman dengan view yang bagus di Rohila Stable, hujan-hujan pula karena kuda juga butuh terapi. Kalau hujan dia biar seger lagi, ya udah hujan-hujanan sama kuda. Seneng dengan adventure. Saya pikir dulu yang namanya healing itu ya cari kesenangan. Lalu pas pulang dari sebuah perjalanan yang tadi menyenangkan, lalu kita menghadapi lagi realitas hidup, masalah kita ternyata masih ngeluh juga. Aduh gimana ini, aduh gimana itu, dan seterusnya, keluh kesah. Masih tetap ada keluh kesah. Kenapa? Karena tadi itu kita cuman di pause doang. Bukan dikuatkan, di pause ya. Di pause itu kayak di stop dulu dah sebentar. Jadi kayak kita cuman break, cuman istirahat, tapi bukan sedang disuntik, bukan sedang di booster. Cuman break doang. Sehingga beres break, beres pause, beres stop, jalan lagi ya ngeluh lagi. Itu yang saya rasain. Dan itu saya yakin dengan pilihan hanya sekedar mencari hiburan, itu yang kita akan rasakan. Memang saat break, saat di pause itu kita kayak nyaman, enak ya, nggak mikirin masalah, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin kuliah, nggak mikirin sekolah, nggak mikirin bla bla bla. Nyaman. Berapa hari nyamannya? Seminggu ketika kita lagi trip. Kenapa? Pas kita pulang, kita ngeluh lagi, kita merasa nggak berdaya lagi. Karena dalam fase break tadi itu kita nggak dikuatin. Kita cuman coba lari dari masalah sebentar. Kita coba ignoring doang sebentar. Tapi kita nggak di booster. Beda dengan trip ke tempat yang tadi direkomendasikan sama Nabi. Selain kita healing, selain kita having fun, selain kita seru-seruan, selain kita entertain, selain kita break, kita juga sedang di booster loh. Yang membuat mental kita mudah-mudahan tanzih dan tanmiyah. Dibersihin, tathir, dibersihin, lalu dia tumbuh sesuatu yang menguatkan jiwa, melapangkan dada, menenangkan hati. Itu yang disebut dengan perjalanan Isra, kemudian Mi'raj. Isra-nya kemana? Isra-nya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, itu Isra-nya. Itulah kenapa dalam syariat Islam ada terapi mental Isra, namanya haji dan umroh. Jadi syariat Islam itu bukan sekedar ritual. Yang saya sayangkan, kita kadang-kadang ngelihat syariat itu sebagai sebuah hukum doang, ngelihat ibadah itu kayak ritual doang untuk dapat pahala. Padahal itu bukan sekedar ritual untuk dapat pahala loh. Tapi tidak ada yang Allah syariatkan kecuali untuk kebaikan kita, zahir dan batin. Jadi salah satunya syariat haji dan umroh, atau kalau haji itu setahun sekali, atau sebutlah kalau umroh lebih mudah karena haji susah harus nunggu sekian puluh tahun. Umroh itu adalah sebuah terapi mental. Umroh itu bukan sekedar bukan sekedar break. Umroh itu bukan sekedar entertain, walaupun dapat entertain. Saya seringlah bawa umroh orang yang menikmati banget perjalanannya. Apalagi kalau umrohnya dengan orang yang kita nyaman. Itu entertain ya, tapi bukan sekedar entertain. Dia menjadi sebuah booster, disuntik kekuatan batin, mental, jiwa, hati kita untuk bisa mengangkut beban, sehingga beban hidup yang sama itu sebelum kita berangkat umroh dengan kita pulang umroh, bebannya sama, tetapi kita merasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita udah lebih kuat secara mental. Itulah kenapa Allah syariatkan umroh. Apalagi ketika kita berangkat umroh itu kita ditemani oleh orang yang mengerti, pembimbing. Kayak Nabi Isra Mi'raj, Isra-nya itu bersama Jibril. Maka ketika dalam perjalanan itu Jibril yang menjelaskan. Misalnya Nabi lagi ngelewatin sebuah gunung, namanya Gunung Tursaina di Mesir ya. Nabi mencium aroma yang sangat wangi dari Mesir. Wangi sekali. Sampai Nabi nanya, wahai Jibril, ini aroma wangi dari mana?
Kata Jibril, itulah aroma wangi dari kuburannya Masyidah yang dibunuh oleh Fir'aun dalam keadaan dibakar hidup-hidup bersama sekeluarganya. Waktu itu dia mempertahankan iman, nggak mau murtad dari agama Musa, sehingga dia direbus hidup-hidup di dalam digoreng ya, di dalam minyak mendidih bersama dengan bayinya, dan bayinya salah satu bayi yang bisa berbicara dengan seizin Allah. Sehingga dengan penjelasan pembimbing yang bernama Jibril alaihissalam, Nabi itu jadi di-booster. Jadi naik imannya, jadi kuat menghadapi masalah. Wah, berarti masalah saya kehilangan Sayyidah Khadijah, Abu Talib nggak ada apa-apanya dengan Masyidah ya. Perjalanan lagi, ngelihat keajaiban Allah apalagi. Wah, ternyata masalah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Musa. Masalah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Nuh. Nuh 950 tahun, saya baru juga berapa tahun. Masalah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim. Ibrahim dibakar dalam api, Ibrahim diusir, dan seterusnya. Jadi Nabi selain menikmati perjalanan, ada pembimbing, ada tour guide, ada pembimbingnya lah ya, yang ngebimbing Nabi sehingga Nabi dapat booster iman, mental, hati, jiwa. Dan umrah kan gitu kan, syariatnya kan. Jadi selain kita berangkat, kita juga dibimbing. Pembimbing ini yang akan membooster kita, selain nanti suasana di umroh itu, ibadah di umroh itu, penghayatan dari setiap ritual yang kita lakukan, dibimbing kenapa kita tawaf, Ka'bah itu seperti apa, ada keajaiban apa aja di dalam Ka'bah, Ka'bah itu hubungannya dengan langit kayak gimana, kenapa kita umrohnya ke Ka'bah, kenapa kita nggak tawaf di rumah aja, kenapa harus Ka'bah, ada keajaiban apa di Ka'bah itu. Terus amalan-amalan apa yang luar biasa di Ka'bah, terus dampaknya terhadap masalah kita apa, kenapa kita ziarah ke Masjid Nabawi, kenapa kita ziarah ke kuburan Nabi, kemudian Baqi, ke tempat-tempat bersejarah dapat pelajaran apa aja. Itu semuanya itu booster hati dan mental loh. Dan kita nggak dapat kalau kita hanya cari hiburan ke tempat-tempat wisata yang lain. Ini adalah terapi mental kedua dari storytelling saya malam ini. Maka sekalian ya, saya baru keingat sekalian, insya Allah saya awal Desember, ya tanggal 5 Desember mau berangkat umroh juga. Nanti teman-teman, nanti saya taruh deh di caption deskripsi dari video ini, teman-teman bisa cek. Kita akan berangkat umroh. Karena saya ngerasa udah lama banget ya nggak umroh, sejak pandemi saya belum umroh. Biasanya saya rutinkan setahun 2 kali umroh atau sekali minimal. Tapi karena pandemi belum berangkat, nah ini udah kangen banget nih. Sekalian saya pengen ngajak teman-teman, yuk kita umroh bareng. Insya Allah saya coba membimbing jamaah dengan hal yang bisa ngebooster mental dan hati kita. Sebagaimana Sayyidina Jibril membimbing Rasulullah dalam Isra-nya. Sehingga nanti kita belajar apa hubungan antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur di langit. Itu ada keajaiban luar biasa. Kita belajar sejarah Zam-Zam. Di situ ada pelajaran tauhid. Kita belajar tentang Hajar Aswad. Di situ ada pelajaran tentang tanzih, purifikasi jiwa. Kita belajar tentang sa'i. Di situ ada pelajaran tentang keyakinan, belief, ikhtiar. Kita belajar tentang dakwah Nabi di Madinah, Bukit Uhud. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapetin selain entertain, hiburan yang kita bisa nikmati selama umroh. Sehingga mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu terapi mental buat kita. Saya ngajak teman-teman, yuk umroh bareng saya bulan Desember tanggal 5. Saya nggak terlalu hafal juga, nanti cek aja di deskripsi di bawah. Insya Allah informasinya udah lengkap di situ, kemana harus kita daftar, kemudian tripnya berapa hari, hotelnya apa, segala macam. Silakan nanya ke travelnya, saya nggak terlalu hafal. Saya cuman lebih ke spirit terapi mental, spirit ngajak kepada kebaikan, spirit untuk ya udah ini bisa jadi alternatif nih, daripada kita misalnya ada budget tapi dipakai cuman hiburan doang. Mending budget yang sama kita pakai buat healing zahir batin, yaitu umroh ke Baitullah. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, kata Nabi. Tidak dianjurkan melakukan rihlah, trip awalnya kalau kita punya budget, kecuali ketiga masjid.
Mungkin kalau Masjidil Aqsa next lah, kalau Allah izinkan ya. Tapi yang paling penting sekarang ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Insya Allah nggak akan rugi. Insya Allah beda kalau kita pergi trip ke yang lain itu uang kita habis. Tapi kalau ke Baitullah, uang kita nggak habis. Uang kita dibalikin sama Allah berlipat-lipat. Ada orang berpikir, aduh umroh mahal, 30 juta, 40 juta, ada yang 50 juta, aduh mahal. Giliran ke Paris, kemana kita anggap, wah murah banget nih, 30 juta, 40 juta murah. Padahal perjalanan yang hiburan itu, maka biaya kita atau harta kita akan habis. Kita dapat hiburan emang, tapi harta kita habis loh. Sedangkan perjalanan ke Baitullah, harta kita nggak habis. Allah ganti berlipat-lipat setelahnya. Sehingga bisa dikatakan umrah itu perjalanan gratis sih dari Allah. Cuman kita kasih semacam pinjaman dulu ke Allah. Setelah itu ntar Allah ganti dengan yang lebih besar. Jadi kayak gratis, bahkan bonus lagi dapatnya kalau ke Baitullah. Saya percaya itu, saya yakin itu, dan alhamdulillah selama ini selalu Allah mudahkan aja sih rezekinya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Walaupun saya bukan orang kaya, nggak punya kelebihan harta yang kayak para sultan, tapi Allah mudahkan. Pas ada uang sedikit berangkat umroh, pulang dikasih rezeki yang lebih, akhirnya ketutup yang kemarin. Itu sering dialami. Dan itu juga banyak cerita dari testimoni dari teman-teman jamaah yang mereka kadang-kadang pas-pasan biayanya berangkat umroh. Nanti kalau saya berangkat umroh, saya nanti biaya uangnya saldo saya berkurang, ternyata bertambah. Yuk kita berangkat umroh tanggal 5 Desember, umroh akhir tahun bersama dengan saya. Bedanya apa? Insya Allah saya akan lebih banyak mencoba untuk berstorytelling ke teman-teman yang sifatnya membooster hati, mental, dan jiwa kita. Di antara keajaiban-keajaiban yang ada dalam perjalanan umroh, tempat-tempat yang kita datangi ketika umroh. Mudah-mudahan malam ini kita dapat 2 pelajaran tentang terapi mental. Yang pertama adalah terapi mental dengan zikir. Yang kedua terapi mental dengan melakukan perjalanan atau jalan-jalan. Kalau dengan zikir, pelajaran ketiga deh. Pelajaran yang ketiga, life hacksnya adalah jangan selalu berharap beban hidup kita menjadi ringan. Karena terkadang beban hidup yang ringan membuat kita lemah. Tapi mintalah kepada Allah agar dikuatkan kita dalam mengangkat beban itu. Sehingga beban yang sama yang tadinya terasa berat, dengan kekuatan yang lebih, akhirnya beban itu terasa ringan dan tidak lagi mengganggu kita. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dan selalu dalam bimbingan Allah. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak udah hadir dalam majelis ilmu online ini. Insya Allah nanti saya umumkan lagi kapan kita ketemu lagi ngebahas kitab ini, Tazkiyatun Nafs, di bab-bab berikutnya dengan bahasan yang lebih ringan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman dari Shift Media Studio. Buat teman-teman yang pengen hadir ke pesantren, di sana kita bisa having fun dan juga healing bareng. Ada banyak kegiatan, sedikit lagi ya. Ada berkuda, ada farming, ada forest camp nih. Di akhir tahun kita bakal ngadain forest camp. Belajar apa aja sih di forest camp? Nah, ini belajar living experience. Cara hidup yang dekat dengan alam, dan itu akan membuat mental kita juga luar biasa jadi healing. Saya menamakannya escape ya, lari dari masalah untuk menemukan kekuatan. Yuk hadir, yuk ikut join dalam forest camp, atau jadi horsemanship, berkuda di Rohila Stable, atau belajar farming di pesantren. Insya Allah banyak kesempatan buat kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.